Ada banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya Mesias kompleks itu? Kalau dalam dunia medis atau dunia kejiwaan, ini dikenal, tapi tidak juga tertulis dalam dokumen pengobatan mereka. Karena ini bukan istilah klinik, ini gejala-gejala. Tapi ini ada baiknya kita bahas. Mesias kompleks atau Mesias kompleks, sebutan lainnya adalah Savior kompleks. Yaitu sebuah keadaan di mana pikiran seseorang, ia meyakini bahwa ia ditakdirkan menjadi juru selamat. Merasa menjadi orang hebat, terkenal, merasa bisa menyelesaikan masalah dunia ini. Merasa bisa jadi superhero, merasa bisa jadi pahlawan, merasa mempunyai kelebihan-kelebihan. Bahkan ada yang merasa bisa hidup kekal. Dan ada juga yang merasa titisan Yesus Kristus. Mesias kompleks. Banyak yang begitu kalau kita teliti, cuma kadang-kadang kita tidak teliti juga. Ada yang merasa aku dipilih Tuhan sebagai nabi. Nabi yang benar, yang itu kurang benar. Gitu. Ada. Ada yang merasa macam-macam. Fenomenanya macam-macam gejalanya. Ya. Merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ada lagi yang menyelamatkan kelompoknya saja. Bukan seluruh dunia, kelompoknya saja. Ada lagi yang menyelamatkan dalam skop yang lebih kecil lagi. Tapi dengan mengorbankan sesuatu. Pihak lain dikorbankan. Pokoknya aneh-aneh caranya. Nah, Mesias kompleks ini diderita banyak orang dari zaman ke zaman. Dan tingkat keparahannya macam-macam. Ada yang sangat parah, ada yang ringan. Nanti kita akan lihat. Ya. Ini namanya delusi. Delusion itu adalah khayalan. Orang berkhayal bahwa dirinya itu hebat. Orang berkhayal bahwa dirinya itu Mesias, juru selamat. Orang berkhayal bahwa dirinya itu nabi yang ditunjuk Tuhan. Untuk membereskan dunia ini. Untuk menyampaikan berita akhir. Untuk menyampaikan bahwa firman yang benar yang ini. Nah, begitu tuh. Bapak Ibu kalau belajar dengan benar tahu yang saya maksud. Ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan penyakit jiwa. Schizophrenia. Schizophrenia pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Schizophrenia atau bisa juga dengan bipolar disorder. Orang yang punya kepribadian ganda dan sebagainya dengan berbagai variasinya. Sakit jiwa itu variasinya banyak loh. Jadi kalau hari ini kelihatannya orang biasa-biasa saja, siapa tahu dia menderita sakit jiwa. Cuma ringan, dosisnya ringan. Kadang-kadang aja kumat. Ya. Masalahnya adalah semua yang dia yakini itu hanya khayalan, bukan kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan seringkali akan makan korban. Ini loh masalahnya di situ. Ya. Nah, contohnya. Kita pakai contoh dulu deh. Contoh yang menderita penyakit jiwa ini. Contohnya Hitler. Pernah dengar Hitler? Ia percaya bahwa apa yang dia lakukan, menyiksa orang, membunuh orang, itu adalah tindakan heroik. Itu adalah tindakan dalam rangka menyelamatkan bangsanya. Biarpun seluruh dunia bilang dia jahat, tapi dia pikir, enggak, saya pahlawan bagi negara saya. Hitler. Hitler itu luar biasa loh. Berapa orang yang dibunuhnya. Dalam peristiwa Holocaust. Holocaust itu pemusnahan orang Yahudi. Ada sekitar 6 juta orang Yahudi. Kurang lebih 1 juta anak-anak Yahudi dibantai. 2 juta perempuan Yahudi dibantai. Dan 3 juta laki-laki dibantai. Dan itu peringatannya ada di Israel.
Di museum ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu dongeng, orang itu tidak punya nurani. Orang sejarah kok dongeng. Bahkan kalau di total-total dengan orang yang non-Yahudi, korbannya bisa 11 sampai 17 juta. Belum pernah terjadi loh sebelumnya. Ya. Sekarang ini yang dinamakan bahaya virus corona langsung ditangani. Kalau enggak musnah loh manusia. Musnah. Ada banyak bahaya di dunia ini. Tapi manusia yang sakit jiwa ini sangat berbahaya. Sebab dia bisa melakukan pembunuhan untuk sesuatu yang dianggapnya benar. Ia merasa menjadi juru selamat bagi bangsanya. Nanti di kasus lain ia merasa menjadi juru selamat bagi kelompoknya. Berbagai macam variasi sakit jiwa ini sebenarnya. Ada yang merasa bahwa dirinya itu adalah titisan Yesus. Ada. Di National Geographic. Ya. National Geographic Indonesia 20 Desember 2018. Jadi masih baru ya. Ini saya nggak ngomong zaman dulu loh. Yang namanya Mesias kompleks ini terjadinya sejak Yesus naik ke surga. Ada banyak yang ngaku-ngaku Mesias. Dia bercerita 2000 tahun yang lalu aku masih ingat. Dulu aku begini begitu, gitu. Waduh, kita ketawa ya dengarnya ya, tapi itu serius loh. Pengikutnya itu ada banyak. Pengikutnya itu ada berapa ya? Itu ceritanya begini. Ada seorang yang bernama Alvaro Teis, itu berpuasa. Lalu dia mendengar suara di kepalanya. Bahwa dia adalah titisan Yesus. Itu tahunnya 1979. Dan dia mengganti namanya menjadi Inri Cristo. Pakai nama Kristus. Waduh. Saat ini dia punya murid 12. Oh. 3 laki-laki, 9 perempuan. Dan seluruh anggotanya dan dia sendiri tidak kawin. Selibat. Waduh, ini kok bisa ya? Ya, faktanya memang demikian. Ia tinggal di sebuah kota yang dinamainya Yerusalem Baru. Alkitabiah bukan? Aduh, ini beneran loh. Kita juga bingung kok ada yang begini ya. Dia mendirikan gereja namanya Supreme Universal Order of the Holy Trinity. Pakai nama Trinity juga. Aduh. Ya, cuma bedanya begini, dia mengartikan ayat-ayat Alkitab itu menurut pengertian dia sendiri. Misalnya, Wahyu 1 ayat 7, Yesus akan berjanji akan datang di awan-awan, gitu kan? Dia juga di awan-awan datangnya, pakai pesawat. Loh ini serius, dia menjelaskannya begitu, pakai pesawat, kan di awan-awan juga. Nah, gitu. Lalu dikatakan di Alkitab kita, semua mata akan memandangnya, bukan? Makanya dia sekarang khotbah di YouTube, di Facebook. Jadi semua orang melihatnya. Oh, jadi Injil diartikan secara kontemporer dengan zaman ini. Oh, tapi yang saya heran kok ada yang mau ikut ya? Ternyata ada yang mau ikut loh. Pengikutnya nggak sedikit, 330.000. Kalah kita. Gak ada papanya dibanding dia. 330.000 pengikut. Luar biasa ya. Dan mereka berbahagia bersama-sama di Yerusalem Baru sana. Enggak cuman itu, contohnya banyak sekali. Ada lagi di Siberia, pengikutnya 5.000 orang. Terus herannya wajahnya dipersis-persisin Yesus gitu. Rambutnya dipanjangin, pakai jubah putih, gitu. Ini ya, saya nggak mau ngomongin orang lah. Ini Mesias kompleks nih pasti. Merasa jadi Mesias. Ya. Nah, coba kita kembali ke zamannya Yesus sekarang. Itu tadi zaman ini. Coba kita kembali dulu ke zamannya Tuhan Yesus ya. Di abad mula-mula,
sekembalinya Yahudi dari pembuangan di Babel. Bapak Ibu kalau masih ingat sejarahnya, Israel sepeninggalnya Salomo, kerajaannya pecah menjadi dua. Satu di utara, satu di selatan. Yang di utara disebut kerajaan Israel, yang di selatan disebut kerajaan Yehuda. Yang di utara, 10 suku ke utara. 10 suku ke utara tidak pernah kembali, hilang sampai hari ini. Yang 2 suku kerajaan Yehuda, itulah yang lanjut, yang suatu hari kembali ke Israel. Nah, di abad mula-mula, inilah yang kembali, kerajaan selatan. Kembali ke Israel. Kembalinya dari pembuangan ini, dari Babel tepatnya, orang-orang Yahudi ini bukannya merdeka, dia dijajah terus sampai zamannya Yesus dijajah oleh Romawi. Jadi mereka punya pengharapan akan datangnya Mesias. Ini dia. Jadi rupanya Mesias sudah ditunggu-tunggu lama sekali kok nggak datang-datang oleh orang Israel. Apalagi hidupnya dijajah Romawi. Mereka mengharapkan Mesias itu datang. Ciri-ciri Mesias itu, dia seperti Musa. Musa seorang pembebas, kita tahu. Kita tahu bahwa Musa membebaskan Israel dari apa? Perbudakan di Mesir. Membawa keluar, dibebaskan, pembebasan. Menuju kemana? Kanaan, tanah perjanjian. Kanaan di bumi. Musa. Jadi bangsa Israel begitu memuja Musa, dia adalah seorang yang besar, dia seorang pembebas. Dia seorang pembebas. Jadi mereka sedang menantikan Sang Mesias ini adalah seorang pembebas yang baru. Musa yang baru. Musa yang baru. Saya taruh sini ya. Musa yang baru. Inilah Mesias yang akan datang. Menurut mereka. Mesias yang datang, yang akan datang ini, Musa yang baru ini akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Akan memulihkan kerajaan Israel. Ketika Salomo bikin kerajaan, itu luar biasa. Israel berjaya. Mesias akan membangun kembali. Itu digambarkan sebagai Musa yang baru oleh orang-orang ini. Pengharapan akan datangnya Mesias. Ya, itu Bapak Ibu perlu menghayati hal ini, di mana orang tertekan, bangsa yang tertekan, tertindas, menunggu Sang Musa yang baru itu datang, Mesias, yang akan membebaskan mereka. Hari itu, Bapak Ibu mesti pakai penghayatan yang benar. Hari itu, Yusuf, Maria mempunyai anak namanya Yeshua. Yeshua, anak tukang kayu. Betul? Jadi mereka mengenal Yeshua sejak kecil. Melihat Yeshua itu kecil. Sekolah Torah juga, Torat, seperti anak-anak Yahudi yang lain. Meskipun keistimewaannya luar biasa. Tapi mereka tahu itu anak tukang kayu. Lalu, ketika Yeshua atau Yesus ini mengatakan, akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Mereka kaget. Mereka marah tentu saja. Coba, kalau hari ini tiba-tiba ada orang datang ke sini, rambutnya seperti Yesus gitu, terus ngaku-ngaku, aku baru datang dari surga. Terus gimana? Paling kita mikir,
Mesias kompleks. Iya kan? Kan begitu sakit jiwa ini. Itulah kemungkinan besar orang Yahudi juga begitu. Ini sakit jiwa ini. Ngaku anak Allah. Ngaku Mesias lagi. Akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Waduh. Dalam pikiran orang Yahudi ketika itu ya memang nggak tertulis. Kemungkinan ini agak sakit jiwa ini. Mana ada anak Allah? Dalam konsep Yahudi nggak ada anak Allah kan? Allah itu tunggal. Masih ingat pengakuan iman orang Yahudi? Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu, Allah kita itu, Tuhan itu Echad. Satu. Esa dalam terjemahan LAI kita. Iya kan? Jadi nggak mengenal konsep itu ketika Yesus, akulah dia anak Allah itu. Mesias. Maka orang-orang marah. Kenapa? Yang pertama mungkin dianggap agak sakit jiwa. Yang kedua melanggar hukum. Hukum Taurat. Barang siapa menghujat Allah, nggak ada ampun. Hukumannya mati. Hari itu Yesus dengan tegas, akulah dia. Dengan resiko dihukum mati. Apakah Yesus tidak tahu bahwa hukuman menurut hukum Taurat itu hukumannya mati? Mengaku anak Allah? Tahu persis. Apakah Yesus tidak tahu bahwa kalau dirinya menyatakan bahwa dialah yang ditunggu-tunggu itu, artinya adalah dia Mesias? Kan tahu persis. Jadi ada banyak di luaran sana yang mengatakan Yesus gak pernah ngomong dirinya Tuhan. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kita harus jujur melihat teks Alkitab. Banyak sekali bukti bahwa Tuhan Yesus memang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias. Itu fakta itu. Tidak bisa kita pungkiri. Sebab kita bisa cek di Alkitab hari ini. Tidak usah bahasa aslinya, bahasa Indonesianya saja sudah jelas. Akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Gitu, ya. Nah, yang menjadikan perbedaan antara ini Yesus ini mengalami Mesias kompleks atau memang Mesias. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ada banyak orang di luar sana nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias dan Tuhan. Kenapa? Nah ini dia. Karena banyak sekali Mesias-Mesias kompleks. Jadi apa bedanya Yesus dengan Mesias-Mesias lain yang palsu itu? Mereka nggak percaya. Mereka hanya percaya bahwa Yesus seorang rabi Yahudi. Nabi, maksimum sebagai nabi. Kalau Mesias nanti dulu, apalagi anak Allah. Allah kok punya anak? Nah inilah yang perlu kita clearkan kalau kita bicara Mesias. Mesayah artinya apa? Bapak Ibu pasti pernah mendengar ada orang mengatakan begini. Yesus itu, Yeshua itu Hamasyak. Yeshua Hamasyak. Yeshua Hamasyak. Ya. Yeshua ini Yesus, Hamasyak ini H ini the. Bahasa Inggrisnya. Masyak ini adalah Mesias. The Messiah. Itu artinya Hamasyak. Hamasyak. Ini Hamasyak. Dalam bahasa Arab ada istilah Al-Masyah atau Al-Masih. Al-Masih itu artinya sama dengan ini. Al itu artinya the,
Masyah itu mirip kan Masyah? Bahasa Arab kan dengan bahasa Ibrani itu satu rumpun. Jadi Al-Masyah. Saya tulis ya, Al-Masyah. Alnya itu the, Masyah itu Masyak, Mesiah, the Messiah. Jadi kalau gelarnya Yesus itu Al-Masih, itu artinya Yesus Sang Mesias, Juru Selamat. Ya, nah dari namanya saja sudah jelas dari gelarnya. Tidak ada orang di dunia ini yang manapun bergelar Mesias, Al-Masih. Kristus, ada orang yang bergelar Kristus? Tidak ada. Cuma Yesus yang bergelar Kristus. Dari gelarnya saja kita sudah tahu, hanya satu orang yang bergelar Mesias. Ya, dari bahasa apapun boleh dianalisa, sama. Bahkan kalau kita lebih lanjut lagi, dalam bahasa Arab Masyah ini, nanti kalau kita lihat turunan katanya ada kata maha. Maha itu artinya mencuci. Bahasa Arabnya. Mencuci apa kira-kira? Mencuci pakaian? Mencuci dosa. Dari kata-katanya saja kita sudah tahu artinya apa. Al-Masih, Sang Mesias yang mencuci dosa manusia. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, nah apa benar sih Yesus mengaku bahwa ia adalah Mesias? Coba kita bahas sedikit ya. Kita buktikan dari teks Alkitab dulu. Bapak Ibu harus mengetahui gambar besarnya Mesias ini. Baru bisa menjelaskan dan jadi berkat bagi banyak orang. Yesaya, Nabi Yesaya yang hidup sekitar 8 sebelum Masehi, itu sudah bernubuat. Kita tahu Nabi Yesaya adalah nabi yang sangat besar, yang bernubuat, banyak sekali bernubuat tentang Mesias. Yesaya, nanti dibaca di rumah lagi boleh. Yesaya 43 ayat 11, di situ dikatakan juru selamat, Mesias itu adalah akulah Tuhan. Tuhan di situ huruf besar ya. Huruf besar itu YHWH, teks aslinya. Yud He Vav He. Yud He Vav He, ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripada ku. Enggak ada juru selamat selain Tuhan huruf besar itu. Juru selamat artinya cuma satu, yaitu Yud He Waw He. Diterjemahkan Tuhan huruf besar dalam bahasa Alkitab kita bahasa Indonesia, LAI. Itu Yesaya ya. Nah, sedangkan Yesaya 45 ayat 5, di situ dikatakan, kita baca deh. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Allah itu di situ Elohim. Terjemahan dari Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Bayangkan tuh, selain aku tidak ada Allah. Akunya di situ siapa? Tuhan huruf besar. Jadi YHWH di situ adalah Elohim atau Allah dalam bahasa Indonesianya. Gitu kan? Kalau membaca Alkitab tidak boleh satu ayat. Semua ayat itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Supaya kita bisa mendapatkan pesan yang benar dari Alkitab. Ya. Jadi kesimpulannya dari dua ayat ini aja, juru selamat atau Mesias, ya, juru selamat atau Mesias kan gitu kan, adalah betul nggak? Adalah benar nggak? Nah, lihat konteksnya. Ini adalah Tuhannya siapa? Israel. Lihat konteksnya. Elohim ini adalah Elohimnya siapa? Israel.
Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Semua orang Israel tahu hal ini. Tahu, karena ini sangat terkenal. Dan mereka sedang menanti-nantikan itu. Siapa dia? Ya. Nah, ini dia. Jadi, Yesus dan para muridnya tahu ayat ini enggak? Ya tahu. Semua orang tahu kok ini ayat yang umum. Jadi kalau Yesus berkata, coba dibuka Yohanes 4 ayat 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kalau dia datang, dia akan kasih tahu kita semua nih, kebenaran itu bagaimana, dan seterusnya. Ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini tindakan, Yesus ini tindakannya sangat berisiko. Ketika dia mengatakan, akulah dia. Artinya Yesus sedang mengaku bahwa dirinya adalah Mesias, bahwa dirinya adalah Yahweh, bahwa dirinya adalah Elohim. Jelas gak? Jelas. Makanya orang Yahudi yang mendengar marah. Marah. Di kesempatan lain, kitab Yesaya berkata, Roh Allah ada padaku. Nubuatannya begitu. Di kesempatan lain Yesus berkata, ketika itu Yesus sedang ada di bait Allah, membuka gulungan kitab Yesaya, membacanya. Roh Allah ada padaku. Lalu ditutup kembali gulungan itu, diserahkan ke petugas di bait Allah itu. Lalu Yesus diam sebentar, orang-orang pada nungguin. Karena Yesus rabi yang sedang mengajar, bukan? Orang-orang sedang menunggu, ajaran apa yang mau disampaikan. Lalu Yesus berkata begini, hari ini nas itu digenapi. Gempar orang-orang, artinya Tuhan mengaku bahwa itu aku. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Ini gempar. Makanya tidak heran kalau Yesus dimusuhin semua orang, hampir semua orang ketika itu, dan minta disalib. Karena mengaku diri anak Allah. Mengaku diri Mesias yang ditunggu-tunggu. Mengaku diri Tuhan. YHWH. Ini loh masalahnya. Jadi kalau orang zaman sekarang gak percaya, pertanyaannya cuma sederhana. Kalau ada gak manusia yang mengaku dirinya Tuhan atau Mesias? Kemungkinannya cuma dua. Mengalami sakit jiwa, Mesias kompleks, atau ia benar-benar Mesias. Kan begitu. Gak ada kemungkinan, oh dia nabi kali. Enggak ada kemungkinan dia hanya seorang nabi. Gak ada kemungkinannya. Itu jelas tuh, lihat tuh. Jadi Yesus memang dia nabi juga, imam juga, tapi yang saya maksud ini dia Mesias. Dia mengaku Mesias, tidak hanya menjadi nabi atau rabi biasa. Dia bahkan menempatkan dirinya sebagai Mesias. Sehingga pilihannya cuma dua. Sakit jiwa Mesias kompleks atau benar-benar Mesias. Orang Yahudi punya dua pilihan ketika itu. Ini orang gila atau benar-benar Mesias yang kutunggu-tunggu itu. Nah, apa bedanya? Apakah ia benar-benar Mesias? Atau hanya orang yang merasa berhalusinasi sebagai Mesias? Ingat, kebenaran sesuai dengan fakta. Ketika Yesus mengaku akulah dia dan sebagainya, menjadi percuma kalau tidak ada faktanya. Makanya orang lain banyak ngomong, akulah dia, Mesias, aku juru selamat, aku nabi yang benar dan seterusnya. Tapi tidak ada buktinya. Mesias kompleks, sakit jiwa. Sedangkan Yesus mengaku dengan benar dan membuktikannya. Sejarah mencatat, ia mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Tidak pernah ada
manusia yang bangkit sebelumnya dan tidak mati lagi. Kejadian kebangkitan di Perjanjian Lama ada, Lazarus bangkit gitu kan. Ketika di Perjanjian Baru juga oleh Yesus. Bangkit Lazarus, tapi mati lagi nggak? Mati lagi pasti. Bukan itu yang dimaksud bangkit. Mesias, dia bangkit dan tidak mati lagi. Makanya Yesus naik ke surga untuk membuktikan dia tidak mati lagi. Ini sekaligus ya, orang kalau tidak percaya itu kebangetan. Apalagi orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau nggak percaya itu kebangetan. Sebab Yesus menggenapi semua hukum Taurat. Sebab Yesus menggenapi semua yang dikatakan oleh nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, itu sebenarnya menggenapi kitab Mazmur. Coba dibuka Mazmur 110, ayatnya yang pertama. Ayat ini ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau mengerti ya, ayat ini ada yang aneh. Di Perjanjian Lama, coba perhatikan ini, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan, Tuhannya huruf besar ya, YHWH. YHWH dilafalkan apa oleh orang Yahudi? Adonai. Itulah sebabnya LAI menerjemahkan menjadi Tuhan huruf besar. Adonai artinya Tuhan, Tuan. Ya. Kepada Tuanku. Loh kok bisa? Tuhan kepada Tuanku. Daud memanggil seseorang ini dengan Tuanku. Siapa itu? Ini orang Farisi ditanya oleh Yesus, menurut kamu Mesias siapa? Anak Daud, keturunan Daud maksudnya. Orang Farisi tahu, semua ahli Taurat juga tahu kan? Lalu Yesus berkata, kalau gitu kenapa Daud panggil dia Tuanku? Memanggil Mesias itu Tuanku. Kalau anaknya nggak manggil Tuanku dong. Kenapa panggil Tuanku? Orang Farisi dan ahli Taurat. Mestinya dia jawab dong. Dia nggak mau jawab, dia pergi. Dia tahu ada Adonai yang lain. Adonai bukan cuma satu. Nangkap ya Bu? Yang satu Allah Bapa, yang satu Allah Anak. Mesias itu Allah Anak. Tuanku itu. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Nah ini nggak banyak dibahas. Orang Farisi pun nggak mau bahas. Orang sekarang juga nggak mau bahas. Lah terus siapa yang mau bahas? Kita baca Alkitab tapi kita nggak ngerti. Ini dia jelas. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Daud menyebut Tuanku. Dalam bahasa teks Ibrani pasti Daud menyebut Adonai. Anak Daud disebut Adonai. Itulah Mesias. Itulah Mesias yang lahir menjadi manusia. Melalui keturunan Daud. Sesuai nubuatan. Itu. Coba kita baca berikutnya. Duduklah di sebelah kananku. Ku di situ adalah Tuhan huruf besar. Adonai yang besar. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus setelah mati di kayu salib, bangkit. Lalu naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Menggenapi kitab Mazmur. Coba kurang apa lagi? Itu sebabnya ketika Yesus dihakimi oleh pengadilan agama, Yesus berkata begini, kan ditanya terus-terusan, apakah engkau anak Allah? Yesus ngelak gak? Enggak, engkau yang mengatakannya. Itu enggak ngelak tuh. Itu bukan mengelak. Kalau mengelak, dia bebas. Tapi dia enggak mengelak. Bahkan Yesus berkata begini, engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Waduh, pengadilan agama tahu itu kitab Mazmur. Waduh, udah nggak perlu diadili lagi, udah ngomong sendiri. Duduk di sebelah kanan. Ngerti kan maksudnya? Itu adalah Adonai yang satu lagi itu. Allah Anak. Jadi dia mengaku sebagai Allah Anak. Maka terjadilah penyalipan itu.
maka itulah Mesias yang benar. Kenapa? Tidak ngomong tok. Setelah mati bangkit. Banyak sekali orang merasa jadi Mesias. Tapi setelah mati tidak pernah bangkit sampai hari ini. Kan begitu kan? Itu bedanya. Kenapa hanya Yesus yang tidak berdosa? Ada catatan Yesus berdosa? Jangankan di Alkitab, di seluruh kitab di dunia, ada yang mengatakan Yesus berdosa? Gak ada loh, heran juga ya. Orang gak berhasil mencatat, memfitnah Yesus, bahwa dia berdosa. Dalam satu itu gak pernah berdosa Yesus. Ada manusia lain selain Yesus yang tidak berdosa? Di kitab manapun? Gak ada, gak pernah ada. Dari situ aja kita sudah tahu faktanya. Mesias hanya Yesus. Jadi kalau sejarah mencatat, yang bangkit hanya Yesus, ya terus mau apa lagi buktinya? Sudah lengkap. Dia bukan menderita Mesias kompleks, memang dia Mesias. Memang Yohanes Pembaptis pernah ragu-ragu. Ketika Yohanes Pembaptis di penjara, ditangkap, Yohanes Pembaptis bicara sama muridnya, tolong dong tanya ke Yesus, apakah dia benar yang kutunggu-tunggu? Jawab Yesus apa? Masa Yesus ngomong gini? Enggak, gitu. Yesus bilang begini loh, aduh kok banyak orang gak percaya ya kira-kira gitu kalau dalam bahasa sederhana. Kamu ya, lihat dong yang kulakukan, yang buta sejak lahir melihat. Yang mati, bangkit. Yang lumpuh, berjalan. Kurang apa lagi? Kalau kamu gak percaya kebangetan, lihatlah yang kulakukan. Ada gak yang bisa melakukan seperti Yesus? Gak ada. Gak pernah ada. Makanya orang-orang Farisi ahli Taurat suka memfitnah Yesus. Dia pakai ilmu sihir. Gitu kan? Tukang sihir bisa gak? Gak bisa juga tetap. Memangnya ada tukang sihir membangkitkan orang? Gak ada. Kalau tukang sulap ada. Pura-pura bangkit ada. Pura-pura nembus tembok gitu kan. Kan pura-pura itu semuanya. Tapi kalau Yesus, orang gak menduga loh dia bangkit beneran. Dia naik ke surga. Waduh. Itu loh, tapi ya manusia memang jahat. Hari itu pun Yesus sudah difitnah. Disuruh menyebarkan bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya. Kalau murid-muridnya mencuri mayatnya, lah itu tangannya kok bolong? Ketika Thomas masuk, masih ada bekasnya. Emang secepat itu bisa sembuh ditusuk-tusuk gitu? Coba eksperimen. Mati kok ditusuk sininya. Digantung di kayu salib berapa lama. Ketika dikasih rempah-rempah, ada orang mau fitnah itu obat sebenarnya. Biar sembuh. Yang lebih konyol lagi, diam-diam Yesus ke India. Iya, diam-diam ke India katanya. Menyembuhkan diri di sana. Jadi berobat ke India. Ya, ada yang ngomong begitu. Setelah sembuh baru kembali ke Israel katanya. Gak kemana-mana bro. Gak ada anak Yahudi pergi ke India sendirian, gak ada. Apalagi main film Bollywood, gak ada. Anak Yahudi itu sekolah Taurat. Karena dia dipersiapkan menjadi rabi, melayani setelah umur 30. Sekolah Taurat, gitu. Nanti kalau ada orang, tahu dari mana lu sekolah? Gitu. Tanya kembali, tahu dari mana lu ke India? Banyak orang kalau nanya-nanya ya, dia nggak mau nanya dirinya sendiri. Ya, ada orang ngomong begini, kalau Tuhan memang ada suruh ke sini, aku mau lihat. Kalau kamu nggak percaya Yesus Tuhan, Tuhanmu siapa? Suruh sini, aku mau lihat juga. Ayo, sama-sama, enak aja. Standar ganda orang nggak benar tuh biasanya. Menuntut sesuatu, dia sendiri nggak menuntut. Ya, Yesus Sang Mesias.
Gelarnya jelas, Hamasyah, Al-Masyah, Al-Masih, The Messiah. Tidak ada yang seperti dia. Dia membuktikannya, bangkit naik ke surga. Itu aja udah yang gak bisa ditiru sama orang. Kalau mujizat bisa ditiru gak? Bisa, mujizat bisa ditiru. Tapi kalau bangkit naik ke surga, tidak ada yang bisa niru. Gak usah naik ke surga deh, bangkitnya aja deh. Yang ada orang mati, dan mati tidak pernah bangkit lagi. Mesias-mesias palsu itu banyak yang menderita mesias kompleks. Ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di sesi kedua bahwa mesias kompleks ini mesti hati-hati sampai hari ini. Jangan pernah kita mengatakan, wah saya sehat Pak, gak kena mesias kompleks. Nanti kita lihat dalam kadar yang ringan. Banyak sekali para pelayan Tuhan kena mesias kompleks juga. Itu bahaya loh, itu bahaya. Sangat tipis bedanya antara pengikut mesias atau mengalami sakit jiwa mesias kompleks. Sangat tipis Pak bedanya. Ini luar biasa ini. Jadi banyak orang tidak mengerti sehingga terjerumus. Apalagi di zaman sekarang, bukan hanya mesias kompleks, ngaco malah. Bisa menyerang orang di internet, membuli di internet. Kalau itu orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kita bisa mengerti. Tapi kalau mengaku mengenal Tuhan Yesus, tapi kelakuannya tidak seperti Tuhan Yesus. Ya marilah kita bertobat. Itu sebabnya kita harus doakan mereka juga. Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan. Gak mungkin dong gak tahu. Lu wong sengaja mengedit video, sengaja mengubah-ubah yang kita khotbahkan. Nah itu kan jelas. Tahu pasti, tapi tetap kita mintakan ampun ke Tuhan. Cuma Tuhan lebih membela pekerjaannya. Hati-hati ya. Mesias, pekerjaan kemesiasan itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya Tuhan memerintahkan kita sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kita semua. Supaya menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mengabarkan Injil. Supaya banyak orang ikut selamat. Supaya banyak orang melakukan kehendak Tuhan. Jangan hidup asal lewat lalu mati. Banyak orang hidup asal-asalan. Yang begitu sia-sia. Hidup cuma sekali ini sebenarnya enak loh kalau kita bersama Tuhan. Enggak sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa memang. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa memang Yesus Mesias yang asli. Kita akan bahas berikutnya nanti di sesi kedua, Mesias kompleks itu seperti apa. Dan pengikut Mesias yang benar itu seperti apa. Kita akan bahas dengan lebih rinci ya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.